Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Winda Santoso. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari refleksi saya terhadap materi literasi dalam lintas mata pelajaran di topik 5 mengenai kecakapan pengembangan literasi diri. Sekarang, mari kita simak bersama isi dari videonya. Dalam melakukan refleksi pengembangan literasi diri, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan pertama adalah, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Refleksivitas merupakan tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Melalui proses refleksi, seseorang berusaha memahami makna atau arti dan konsekuensi dari pengalamannya sehingga mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam pengembangan dirinya. Menurut saya pribadi, setelah saya mempelajari tentang topik 5 pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran ini, saya menemukan pemahaman baru bahwa naratif literasi yang sudah saya pelajari dapat menjadi sebuah pengalaman pribadi bagi saya sebagai bentuk pengembangan diri. Bagaimana tidak, saya di sini sebagai mahasiswi PPG Prajabatan ingin menjadi seorang guru profesional yang tentunya harus menjadi seorang literat, yaitu yang dapat mempengaruhi peserta didik saya untuk meningkatkan literasi maupun numerasinya, baik pada lingkungan sekolah maupun pada lingkungan luar sekolah. Naratif literasi ini menjadi suatu hal yang membentuk karakter saya dalam sebuah tulisan reflektif yang telah saya tulis sebelumnya, yaitu bagaimana hal tersebut membantu saya untuk mendefinisikan tentang diri saya sendiri dan apa yang menjadi impian dalam hidup saya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Melalui tulisan reflektif juga memberikan saya sudut pandang yang berbeda mengenai literasi. Saya semakin memahami bahwa literasi itu tidak hanya kegiatan membaca dan menulis, akan tetapi bagaimana kita dapat mengolah informasi dari sumber yang ada, seperti pada sosial media, pada buku bacaan, pada koran ataupun berita-berita lainnya. Hal itu tidak serta-merta kita menerimanya, tapi harus kita kaji lebih dalam tentang informasi tersebut apakah akurat atau tidak. Selain itu, saya juga belajar bahwasanya dalam perjalanan literasi seseorang, kehadiran buku saja tidak cukup. Menurut Hannon and Nat Brown, literasi dapat berkembang bila ada kesempatan, pengakuan, interaksi, dan contoh atau keteladanan, atau yang disebut dengan kerangka ORIN, yang merupakan kepanjangan dari Opportunities, Recognition, Interaction, and Modeling. Yang pertama adalah opportunities atau kesempatan. Pada bagian ini, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat mereka tentang materi yang akan dibahas. Guru juga dapat memberikan peluang kepada peserta didik untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang materi yang akan dibahas. Selanjutnya adalah recognition atau pengakuan. Guru dapat memberikan pengakuan dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik atas segala usaha yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Guru juga senantiasa selalu memberikan motivasi kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian adalah interaction atau interaksi. Guru dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan warga sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah modeling atau contoh atau keteladanan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Guru juga diharapkan dapat menjadi role model atau teladan yang mampu menginspirasi peserta didiknya dalam mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Setelah membuat naratif literasi,
Apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Iya, tentu literasi mempengaruhi kehidupan saya. Di sini akan saya kaitkan pengalaman saya dengan teori Holloway tahun 2002. Menurutnya, manfaat literasi adalah 1. Dapat membantu peserta didik berpikir kritis ketika menerima, memproses dan menghasilkan informasi. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman bacaan, membangun pengetahuan konseptual, dan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah. Jika dikaitkan dengan manfaat literasi tersebut, maka saya pun juga begitu, di mana literasi sangat membantu saya untuk lebih kritis, mampu menerima dan memproses berbagai informasi, memahami konsep dan lebih cakap lagi dalam memecahkan masalah. Selain literasi, ada juga proses numerasi yang tidak lepas dari kehidupan saya. Belajar tentang numerasi sedari dini memberikan manfaat kepada saya untuk terbiasa dalam menggunakan keterampilan matematika pada kehidupan sehari-hari dan juga mempermudah saya dalam memahami sebuah informasi yang disajikan dalam istilah matematika. Hal inilah yang menjadi pengaruh dan pertimbangan saya untuk memilih menjadi calon guru matematika. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Hal yang paling ingin saya lakukan sebagai seorang calon guru untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah saya ingin selalu menerapkan kerangka ORIM atau Opportunities, Recognition, Interaction and Modeling dalam menjalankan peran saya di lingkungan sekitar. Literasi akan berkembang melalui 4 perlakuan ini, yaitu kesempatan, pengakuan, interaksi, dan contoh atau keteladanan. Contoh penerapan kerangka ORIM yang berkaitan dengan peran saya sebagai guru matematika adalah: yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dan mengungkapkan pemahaman dalam pemikirannya selama proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait materi yang sedang diajarkan. Ini merupakan bagian dari opportunities atau kesempatan. Yang kedua adalah saya akan memberikan apresiasi maupun pujian kepada peserta didik yang sudah memberikan respon dan memberanikan diri untuk mengemukakan pendapatnya serta menuangkan isi pemikirannya selama proses pembelajaran. Ini merupakan bentuk dari recognition atau pengakuan. Yang ketiga adalah saya akan mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya, di mana peserta didik dapat saling mengutarakan pendapatnya dalam diskusi tersebut untuk memecahkan masalah atau soal yang saya berikan dalam kelompok tersebut. Ini merupakan bentuk dari interaction atau interaksi. Selanjutnya, saya sebagai seorang guru tidak hanya memberikan soal-soal kepada peserta didik, namun juga menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. Saya dapat menunjukkannya dengan melakukan diskusi terbuka dengan peserta didik yang dapat berguna untuk menggali seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi yang sedang saya jelaskan. Ini adalah merupakan bentuk dari modeling. Hal ini akan menjadi contoh bagi peserta didik agar mereka menjadi kritis dalam menanggapi suatu permasalahan. Sekian video dari aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran mengenai kecakapan pengembangan literasi diri melalui refleksi dari storytelling yang saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Sampai jumpa.